Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, pernyataan dari Said Didu ya membongkar kelompok-kelompok orang yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dan targetnya adalah ya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi seorang presiden. Wih, kelompok mana ini ya? Kelompok mana ini begitu kan? Ya. Jangan-jangan ini adalah info A99. Ya, sangat ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, mantan sekretaris ya Kementerian BUMN, yakni Said Didu begitu menyatakan pihak yang sebenarnya ya yang menginginkan pemakzulan terhadap Presiden Prabowo Subianto adalah Jokower dan Termul atau Ternak Mulyono. Wih. Kenapa Bang kok bisa ketawa Bang? Ya ternyata di balik ini semua begitu kan. Orang banyak yang mengatakan makzulkan Prabowo, makzulkan Prabowo. Ternyata target utamanya sebagai seorang presiden begitu. Target utamanya wakil presiden harus menjadi seorang presiden. Siapa mereka? Ya Gibran begitu kan. Tentunya kan seperti itu. Nah, tudingan-tudingan seperti inilah muncul spekulasi-spekulasi di masyarakat. Ada yang kemudian masa iya, masa tidak dan sebagainya. Tapi dengan adanya kelompok-kelompok seperti ini begitu kan. Ya Said Didu pasti tahu info A99 begitu. Siapa yang happy ya kalau Prabowo itu dimakzulkan. Makanya sering saya katakan sejak awal, Presiden Prabowo Subianto saya tidak setuju kalau Presiden Prabowo Subianto dimakzulkan. Kenapa seperti itu? Karena penggantinya adalah Gibran. Bagaimana tidak lebih kacau bangsa negara kita kalau dipimpin oleh anak muda yang belum berpengalaman begitu kan ya, yang belum punya kinerja yang baik, yang belum punya bagaimana Indonesia untuk maju begitu kan? Kita lihat saja begitu. Masa Gibran mau diberikan kekuasaan seperti itu begitu kan? Ya, secara substansi begitu kan ya. Yang penting bisa bekerja begitu. Tapi di era hari ini bagaimana konflik di Timur Tengah? Harus punya pemimpin yang kuat dong. Saya bukan melemahkan dari apa yang kemudian dilakukan oleh sosok wakil presiden Gibran Rakabuming. Tidak begitu ya. Dengan pernyataan-pernyataan apa yang disampaikan Said Didu itu ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, coba kita dengarkan ya, dengarkan. Judul ini saya pikir yang paling senang dengan judulnya adalah Termul dan Jokower. Ya. Karena mereka lah yang sebenarnya yang ingin memakzulkan Prabowo. Bukan orang-orang yang dalam ruangan ini. Ya. Yang ingin memakzulkan itu adalah Jokower dan Termul. Nah, inilah salah satu ungkapan dari Said Didu begitu kan. Ternyata ada maksud-maksud tertentu kalau Presiden Prabowo Subianto dimakzulkan. Yang jadi pengganti itu adalah Gibran. Siapa yang paling senang untuk dimakzulkan? Ya, kalau Presiden Prabowo Subianto dimakzulkan, ya maka yang paling senang Jokower dan Termul begitu kan. Ternyata ketahuan dong. Jokowi. ini kemana ini Jokowi begitu kan? Saya kira Said Didu berbicara seperti itu begitu kan ya. Pasti dia punya perhitungan dan analisis yang kuat. Punya data-data yang secara kuat begitu kan. Ya kenapa? Karena Said Didu itu sangat dekat dengan presiden. Ya, sangat dekat dengan Gerindra begitu kan. Coba kita lihat saja. Said Didu ini sangat mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto begitu. Ya. Tapi jangan-jangan siapa di balik ini semua? Ya, yang kemudian ada isu pemakzulan Presiden Prabowo Subianto, lalu kemudian penggantinya adalah Gibran. Coba, ketika ada pemakzulan ramai-ramai untuk memakzulkan Prabowo begitu, siapa yang paling senang? Apakah Termul ini bersuara untuk mendukung Prabowo? Ya, dia senang karena Presiden Prabowo Subianto dimakzulkan misalnya begitu. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Said Didu. Jadi kita harus luruskan pernyataan ini. Kenapa ini terjadi?
Karena saya katakan baru kali ini dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi oligarki. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua. Karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Gerakan geng Solo, oligarki dan parcok terus berlangsung kepada Prabowo. Semua juru maki ke Prabowo. Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Oke? Masih realistis lah kita melihat perkembangan. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Ya, hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Anda boleh menyatakan Said Didu jadi teror. Silakan. Silakan. Saya ingin ceritakan bagaimana PKH, tim penerbitan PKH dibentuk. Dibentuk itu oleh Jokowi itu. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Meminta bernegosiasi dengan pemilik untuk dikembalikan. Kan terbongkar kan? Jadi saya rasa bahwa dengan adanya seperti ini begitu kan mulai satu persatu begitu. Ya, kebobrokan pemimpin sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Said Didu begitu kan. Ini kan pada akhirnya cerita di mana seorang Jokowi menjadi seorang presiden begitu. Nah, inilah yang mungkin Said Didu melihat bahwa situasi seperti ini sangat-sangat gentar sekali begitu kan ya. Makanya Presiden Prabowo Subianto kalau bisa itu jaga. Kira-kira seperti itulah begitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Karena masih banyak komentar-komentar netizen begitu kan ya. Ada yang kemudian aku juga bahagia Pak kalau Wowo dimakzulkan. Ya sepaket sama Fufu Fafa. Makzulkan dua-duanya, nggak ada yang saya kagumi. Nah, ini saya kira tidak mungkin begitu. Kalau Presiden Prabowo Subianto dimakzulkan, maka otomatis wakil presidennya naik begitu kan. Ya, ini salah satu komentar netizen begitu kan ya. Tapi kita lihat saja orang-orang akan melihat itu begitu. Artinya Presiden Prabowo Subianto dimakzulkan kan pasti ada kekuatan wakilnya yang naik begitu kan. Tidak mungkin presiden dan wakil presiden mau dimakzulkan begitu, pasti satu-satu dulu begitu. Nah, apa yang kemudian disampaikan istilah termul begitu kan ya, yang merupakan akronim dari Ternak Mulyono begitu kan, yang mengacu pada istilah yang digunakan ya kepada loyalis dan pendukung-pendukung ya Presiden Joko Widodo pada waktu itu, Joko Widodo begitu kan ya. Menurut Said Didu begitu, kemarahan kelompok-kelompok dipicu oleh keberanian Prabowo yang mulai menyentuh zona nyaman ya para oligarki ya dan oknum-oknum aparat. Said Didu ini juga menyoroti begitu karena Said Didu ini punya info A1 begitu kan ya. Orang-orang yang di sekitar Prabowo begitu yang menyebutkan ada lobi khusus yang sengaja menempatkan para tokoh-tokoh loyalis Jokowi ya di ring satu kekuasaan. Benar nggak begitu kan? Ya, di antara nama-nama tersebut begitu ya, menurut Said Didu begitu seperti Dudung Abdurrahman, ya penasehat khusus bidang komunikasi begitu, yakni Hasan Nasbi juga begitu kan. Inilah dianggap geng Solo begitu. Said Didu mengatakan seperti itu begitu. Tapi banyak hal yang kemudian harus diungkapkan lagi begitu kan, bahwa apa yang kemudian disampaikan Said Didu ini nampaknya begitu masyarakat mulai terbuka pemikirannya begitu, jangan sampai ayo dukung pemakzulan Prabowo, tapi jangan lupa begitu kan bahwa ada Gibran yang akan naik tahta. Kalau berbicara itu begitu kan. Coba kita dengarkan lagi. Oke. Saat itu komandannya Luhut Binsar Panjaitan. Oke. Saya bicara dengan data, saya nggak biasa berteori-teori. Oke. Itu tahun 2022. Prabowo saat itu belum presiden, masih Menhan. Sudah dipanggil yang memberikan presentasi
hentikan itu karena saya mau mengambil alih itu semua. Belum presiden. Setelah presiden dia ubah, ambil dulu semua baru kita berperkara. Itu yang terjadi. Terus kita harus jatuhkan orang yang mengambil menghadal oligarki. Mereka Jokowi, geng Solo, oligarki, Parcok sangat gembira dengan judul ini. Jadi kita dijadikan bemper untuk menghantam Prabowo. Padahal sebenarnya dia menunggu itu jatuh dan dia ambil alih. Clear. Itu. Clear, jangan. Bukan saya membela, saya ketemu Prabowo, saya bilang, Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak. Tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Dan saya bisa gila dengan cara Bapak terlalu berbelok-belok. Ya. Nah, terus saya sampai sekarang mengatakan, Pak Prabowo, Bapak Presiden, Bapak sudah di titik to kill or to be killed. Mantap. Kita, nah, karena saya tidak punya harapan selain dia. Orang menyatakan masih percaya sama dia. Terus saya harus percaya sama siapa? Karena dia buktikan itu. Dia buktikan, dia ambil alih semua. Nah, Bapak dan Ibu tahu apa yang terjadi dengan fiskal sekarang. Merampoknya seperti apa? Itu ratusan triliun oligarki dan bintang pelindung oligarki ini merampok negara dengan cara tiga sekaligus. Under invoice harusnya 100 dimasukkan 30 supaya pajaknya kurang. Terus Bapak dan Ibu tahu, habis itu transfer pricing perusahaannya di mana-mana seakan-akan, dan yang ketiga adalah mengubah HS code, kode bea cukai. Ekspor bubur dilarang mengekspor kayu supaya biayanya keluar rendah dan pajaknya rendah. Yang ketiga dia lakukan namanya rekayasa keuangan. Bapak dan Ibu tahu, perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang mereka kuasai itu masa untungnya hanya 1-3%. Rekayasa keuangan. BUMN yang dianggap tidak efisien, untungnya minimal 20%. Dan itulah permainan mereka. Dan ini berlanjut. Dan jangan Bapak dan Ibu heran kalau ada buronan hidup tenang di Singapura. Karena mereka tiap bulan sudah datang sana bagi-bagi. Jadi mungkin bisa juga Reza Ali sekarang itu sedang bagi-bagi. Dan mungkin juga dia yang bergerak untuk menjatuhkan Prabowo. Ya. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh Said Didu begitu kan. Jangan-jangan ini bagian dari semua begitu kan untuk bisa menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, Said Didu mengatakan ini bukan tanpa teori begitu kan ya. Ini bukan sekedar ngomong teori sana sini begitu ya. Tetapi dari data-data yang ada kabarnya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya Presiden Prabowo Subianto hati-hati betul begitu kan terhadap di lingkungan Bapak begitu ya. Bisa saja orang-orang Jokowi begitu kan ya, orang-orang Jokowi di sekeliling Presiden Prabowo Subianto sangat kuat sekali begitu kan, sehingga Presiden Prabowo Subianto tidak bisa berkutik, sehingga Presiden Prabowo Subianto disetir orang-orang mereka. ada yang komentar netizen yang paling lucu begitu kan ya, yang paling lucu mengatakan seperti ini nih. Geng Solo pastinya tepuk tangan kalau yang dimaksudkan hanya presiden, karena pasti wapres ya yang bakal menggantikannya. Ya betul kan? Kalau saya sih mending Prabowo terus ya aja di tahun 2029 daripada Gibran yang naik jadi presiden. Kalau mau dimaksudkan yang harus paket dong dengan wapresnya. Nah, kalau sepaket dengan wapresnya saya setuju begitu kan. Ya, kalau itu dilakukan begitu. Tapi kesalahan kalau orang-orang yang ingin memakzulkan Prabowo begitu kan dan Gibran, apa kesalahan Prabowo? Rata-rata orang yang dimakzulkan itu presiden begitu kan. Kesalahan fatal terhadap undang-undang, artinya melanggar undang-undang.
korupsi, nepotisme begitu kan. Itu yang biasa dimajukan. Prabowo ada nggak di dalamnya? Kalau memang Presiden Prabowo Subianto gabung ke perdamaian dunia begitu kan, seperti yang digagas oleh Amerika, apakah ini salah atau tidak begitu? Nah, ini yang paling penting begitu untuk kita lihat. Tapi menurut saya langkah yang disampaikan oleh Said Didu tersebut begitu kan ya, nampaknya sudah berani begitu kan mendukung Presiden Prabowo Subianto. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya. Soal itu hanya benar Pak Prabowo, cuma aneh sayang benar orang-orang Jokowi. Ini salah satu komentar. Entah sampai kapan mereka sudah bertahun-tahun menjabat dan Pak Prabowo seperti apa ini? Ini salah satu komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu. Nah, apa yang disampaikan Said Didu ini pengalaman-pengalaman di mana yang dilakukan era Jokowi begitu kan ya, lalu kemudian diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu. Jadi saya kira ini butuh keseriusan ya Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar begitu kan ya, dirinya tidak disetir oleh oleh orang-orang geng Solo begitu. Coba kita lanjutkan. Penertiban kawasan hutan. Bapak dan Ibu bayangkan, pada saat ditanya data kelapa sawit, itu dia bilang hanya 8,7 juta hektar oleh pajak, oleh BPS. Setelah disurvei ternyata 20 juta hektar. Terus di mana uang itu lari semua? Terus kita harus jatuhkan orang yang mau mengembalikan itu. Ya. Kalau Anda jatuhkan, maka kembali lagi luas kebun sawit hanya 9 juta hektar. Yang lain hilang semua. Oke? Bapak tahu tambang. Bedanya tambang dengan hutan, sawit. Sawit itu pemiliknya konglomerat. Tambang itu pelindungnya bintang-bintang. Bintang hijau dan bintang coklat. Itulah yang dihadapi Prabowo sekarang. Terus kita harus musuh juga, sementara dia perang melawan oligarki dan bintang setan-setan itu semua. Mereka tepuk tangan. Jadi sekarang bagaimana agar Prabowo bisa menyelesaikan? Saya menyatakan yang bisa kita harapkan sekarang adalah tim penertiban kawasan hutan yang dipimpin oleh Syafri Samsudin. Itu yang kita harapkan melakukan ini semua. Dan politisi busuk saya yakin betul, walaupun diam-diam dia lebih senang jawab Prabowo jatuh. Karena Prabowo akan menertibkan mereka dari sogokan para oligarki. Presiden Prabowo menghadapi dua persoalan sekaligus. Satu, utang yang ditinggalkan oleh Joko Widodo. Ya. Yang kedua, geopolitik. Geopolitik yang sangat berat. Saya bilang kadang-kadang Pak Hasan, ini kita perlu minta doa kepada Allah pada saat kita mengambil keputusan itu searah dengan perkembangan ke depan. Ini kan bertolak belakang dengan perkembangan ke depan, dan inilah cara untuk menyelamatkan fiskal yang sangat berat. Prabowo bisa menyelamatkan Indonesia apabila tim PKH berjalan dengan baik dan mengambil alih semua itu. Nah, itulah cerita yang kemudian dilakukan oleh Said Didu begitu kan. Ya, kalau Presiden Prabowo Subianto dimaksudkan, yang bahagia itu adalah geng Solo. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.